Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda pada channel Halbanero Official. Di sini saya berada pada lahan budidaya cabai pada Desa Wates, Desa Gadungan, Kecamatan Wates. Seperti yang Anda lihat bahwa cabai varietas lestari ini berbuah sangat lebat. Tapi apakah Anda kira bahwa ini hanyalah cabai? Tidak. Pada budidaya ini bapaknya menggunakan sistem tumpang sari. Namun bukan tumpang sari biasa. Pada umumnya tumpang sari menggunakan tanaman antara jagung dengan cabai ataupun kacang dengan cabai. Namun pada budidaya kali ini beliau menggunakan sistem tumpang sari antara melon dengan cabai. Bisa kita lihat bahwa varietas lestari ini memiliki buah yang sangat banyak. Seperti Anda lihat bahwa ini sangat lebat untuk bunga dan buahnya, serta bunganya ini pada tanaman yang sama yang memiliki buah yang sangat banyak ini masih juga tumbuh, masih juga berkembang untuk bunga dan buahnya. Tunas air yang tumbuh pada setiap masing-masing tanaman sangatlah banyak, yang akhirnya buah bakal bunganya juga akan meningkat serta menghasilkan buah yang sangat banyak. Kemudian pada sistem tanam ini beliau menggunakan jarak tanam 20 cm serta sistem pengairan yang cukup berbeda. Jadi beliau menggunakan sistem selang pada setiap bedengnya, yang nantinya air ini tidak akan terbuang secara sia-sia, yang akan langsung diserap oleh tanaman. Pada musim kemarau panjang seperti ini, salah satu solusinya ialah menggunakan sistem pengairan langsung ke tanaman. Jadi pengairan ini dibilang sangat efisiensi terhadap pertumbuhan tanaman karena sistem selang ini langsung menuju pada setiap masing-masing tanaman, yang nantinya air yang mengalir langsung berada pada akar serabut tanaman, yang nantinya bisa diserap oleh tanaman secara langsung. Dibandingkan dengan menggunakan sistem lain, sistem pengairan ini diharapkan langsung, jadi mengatasi salah satu solusi kekeringan panjang yang seperti kita ketahui bahwa musim hujan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kekeringan musim panjang seperti ini ialah menggunakan sistem pengairan yang seperti ini. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa pada lahan budidaya ini tanaman masih setinggi saya yang 150-an cm, tapi untuk 1 bulan ke depan saya yakin tanaman ini varietas lestari pasti akan menutupi saya. Jadi tumbuhan ini masih akan terus meninggi seiring dengan tunas air yang masih bertumbuh, nantinya akan sangat tinggi serta membawa bunga dan buah. Pada fase kali ini seperti yang kita lihat bahwa bunga dan buah sudah mulai banyak. Salah satu hal yang dapat dilakukan ialah melakukan penambahan dengan nutrisi, yaitu produk dari kami yaitu C4 Nutrien ini merupakan salah satu nutrisi pada saat fase bunga dan buah. Jadi dengan kandungan 25% fosfat serta 25% kalium, maka proses pembungaan dan pembuahan akan meningkat seiring dengan pengaplikasian C4 Nutrien bunga dan buah ini dengan dosis 5 tutup botol untuk setiap satu tangkinya atau setiap 16 liternya, yang mana nantinya pemaksimalan bunga dan buah akan seiring meningkat, dan nantinya diharapkan bahwa varietas lestari ini potensinya akan meningkat seiring dengan penggunaan C4 Nutrien ini. C4 Nutrien ini membawa kandungan fosfor dan kalium yang cukup banyak, yang nantinya bermanfaat untuk pembentukan bunga dan buah. Jadi bunga dan buah akan jadi, serta kekokohan atau kekuatan bunga terhadap serangan
angin yang cukup kencang pada budidaya lahan ini. Seperti yang kita lihat semua, bahwa pada lahan budidaya lestari ini tidak ditemukan sama sekali penyakit kuning ataupun layu, karena lestari ini tahan terhadap serangan layu, fusarium, ataupun terhadap serangan kuning. Bisa dipastikan bahwa 99% pada lahan budidaya ini serangan kuning ataupun layu fusarium tidak terdapat sama sekali. Jadi seperti yang kita lihat, sekeliling pada lahan budidaya ini adalah tanaman budidaya tebu, yang biasanya pada tanaman budidaya tebu ini sering ditemukan sekali embuk. Tapi seperti yang kita lihat bahwa pada lahan budidaya ini serangan tanaman terhadap embuk sangatlah kuat, karena pengolahan lahan yang baik membuat embuk ini tidak dapat tumbuh alias mati. Dengan sistem tanam tumpang sari ini, jadi populasinya juga banyak, namun untuk serangan hama penyakit dibilang minim, karena kemarin saya sempat wawancara dengan beliau bahwa hama yang sementara ini yang menyerang hanyalah kutu kebul. Jadi, dan itu pun jumlah kutu kebulnya juga tidak merata, hanya berada pada bawah-bawah daun tanaman, dan beliau juga sudah melakukan pengendalian terhadap kutu kebul ini. Jadi untuk saat ini bisa dilihat bahwa apabila di gebiok-gebiok seperti ini tidak terlihat sama sekali kutu kebulnya, yang artinya bahwa lahan budidaya ini dibilang dalam melakukan pengendalian hama dan penyakitnya efisiensinya juga cukup tinggi. Artinya ini diharapkan nantinya bahwa dengan sistem tanam, sistem pengairan, sistem pengendalian hama penyakit, juga dengan melakukan penambahan nutrisi pada fase bunga dan buah ini dengan menggunakan C4 tadi, diharapkan bahwa potensi daripada lestari ini dapat dimaksimalkan. Bisa dilihat bahwa buah pada varietas lestari ini sangatlah lebat, Anda bisa lihat. Serta masih ada yang penting sekali, yaitu bahwa bunga. Jadi pada tunas air sekecil ini, selain membawa buah yang sudah jadi ya, jadi ada pada setiap cabangnya memiliki buah yang banyak. Serta pada satu tanaman terdapat 4-5 tunas air, yang mana setiap tunas airnya juga membawa bunga dan buah. Bisa dilihat, buah sangat lebat, bunga juga masih sangat banyak. Nantinya bunga ini bisa menjadikan buah, sehingga potensi lestari ini yang 0,8 gram per tanaman sampai panen itu dapat dimaksimalkan secara maksimal, dan nantinya potensinya juga akan sangat banyak. Selain daripada populasi ataupun bunga buah yang banyak, tanaman lestari ini selain tahan terhadap penyakit tadi, bahwa tanaman lestari ini juga tanaman yang gampang untuk dirawat. Jadi pada budidaya ini, karena ini budidaya tumpang sari dengan melon, pupuknya hanya ikut daripada melon itu. Jadi setelah melon selesai baru dilakukan penambahan pupuk. Sampai sekarang yang kita lihat buahnya juga sangat banyak. Seperti yang kita lihat bahwa tanaman lestari ini sangatlah mudah untuk dibudidayakan. Kasarnya adalah tanaman ini ditanam, dibiarin tumbuh, tapi pemaksimalan juga harus dilakukan. Pada lahan budidaya ini, karena ini adalah tumpang sari antara melon dengan cabai, ibaratnya gini, cabai ini hanyalah nunut atau ikut terhadap makanan yang diberikan oleh petani terhadap melon. Jadi selama fase vegetatif tanaman cabai ini, makanan cabai ini hanyalah makanan dari melon. Serta pada fase generatif tanaman cabai ini hanya dilakukan sekali pemupukan, yaitu menggunakan NPK. Kemudian tetap kita ingatkan bahwa pemaksimalan bunga dan buah ini harus tetap dilakukan. Jadi dengan penambahan C4 nutrien tadi, diharapkan bunga dan buah ini tetap akan memunculkan potensi hasil panennya, yaitu 0,8 gram sampai 1,2 per tanamannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semua. Saya Nanda, izin pamit undur diri.
Oh ya, nantinya kita akan melihat tanaman sama varietas lestari juga dengan metode yang sama, yaitu tumpang sari antara melon dengan cabai pada lahan budidaya lainnya dengan umur yang masih berbeda, yaitu masih fase vegetatif di usia 20-30 hari untuk saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.